Saudara, sejoli suami istri terungkap mencuri kacamata mahal di sebuah optik terkenal. Tak tanggung-tanggung, dalam sebulan dua pelaku menyantroni 3 mal di wilayah Jakarta dan Bekasi. Lalu mengapa pasangan suami istri ini nekat mencuri kacamata mahal berkali-kali? Simak liputannya di Gelar Perkara Suami Istri Pencuri Kacamata Mewah. Saudara, polisi mengungkap pasangan suami istri telah melakukan pencurian di 10 mal di Jakarta dan Bekasi sejak 2023. Lalu bagaimana bisa 2 tersangka leluasa mencuri berkali-kali? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV Jihan Jufri. Keterangan daripada pelaku bahwa mereka mengakui telah melakukan aksinya di 10 titik mal ataupun pusat perbelanjaan yang berbeda dan juga di berbagai optik yang ada. Salah satunya optiknya adalah yang kemarin rekaman CCTV-nya sempat beredar di media sosial. Jadi dia minta stok yang di dalam, pas pelayannya sedang ngambil barang yang di dalam, dia memanfaatkan situasi, dia langsung ngambil kacamata satu lagi. Berarti ada berapa mas kalau total kacamata yang dia ambil? Kalau untuk yang di optik ses ini kita ada 2 kacamata yang diambil. Saudara, polisi menangkap sejoli pencuri spesialis kacamata mewah. Kedua pelaku terekam CCTV menggasak kacamata di toko optik terkenal di sejumlah mal Jakarta dan Bekasi. Akibat perbuatan kedua pelaku, korban merugi hingga puluhan juta rupiah. Lantas, bagaimana bisa para pelaku leluasa melancarkan kejahatannya? Mengapa pasangan suami istri ini nekat untuk mencuri? Simak penelusuran kami di Gelar Perkara. Inilah rekaman video sepasang suami istri sedang mencuri kacamata mewah di optik beberapa mal terkenal di Jakarta dan Bekasi. Usai salah satu korban melapor, kurang dari 24 jam, polisi menangkap 2 pelaku di tempat tinggal mereka. Lihat sudah. Yang kau pasang kantong itu apa? Apa itu? Apa itu? Kacamata. Ya kacamata apa? Udah salah sih nomor tadi. Ya udah bapak praduga aja. Bapak jangan praduga. Ya itu buktinya jelas ya. Para pelaku sempat mengelak, tapi tak berkutik saat petugas menunjukkan bukti video rekaman CCTV di TKP. Selang 2 hari, polisi menangkap HS, si penadah barang curian. Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang viral beberapa hari yang lalu di media sosial tentang adanya sepasang pelaku, ya, satu laki-laki dan 1 orang perempuan, ya, dua-duanya adalah eksekutor atau yang melakukan pencurian di beberapa TKP, jadi di toko-toko yang berada di mall. Guna mengetahui lebih dalam kasus pencurian kacamata, kami mendatangi salah satu TKP di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Di optik ses inilah para pelaku melancarkan kejahatannya. Optik ses dikenal menjual sejumlah kacamata mahal dari berbagai merek ternama dunia. Kami bertemu sang kepala toko. Danu mengaku saat kejadian, ia dan karyawan lain tak mencurigai gerak-gerik pasangan suami istri tersebut, lantaran mereka datang seperti pengunjung toko. Danu baru menyadari telah terjadi pencurian usai mendapati jumlah kacamata di salah satu rak tidak lengkap. Saya kebetulan juga sedang berada di toko, saya juga sedang melayani customer, jadi saya sendiri mengetahui persis pas kejadian itu terjadi. Untuk yang cowok sih pakai jas. Kemudian kalau untuk yang cewek sih dia pakai istilahnya pakai
Untuk bajunya dia baju yang garis-garis sih. Berapa lama itu Mas mereka ada di dalam toko ini? Kalau untuk di dalam toko ini kurang lebih 5-10 menit aja sih, dia nggak lama. Kita baru sadar ternyata ada beberapa kacamata yang hilang dari displayan. Setelah kita cek melalui CCTV, jadi kita setelah kejadian itu mengetahui. Baru setelah itu kita buat laporan ke kepolisian yang kemudian langsung diproses sama pihak Jatan Ras Polda Metro Jaya. Danu masih ingat, awalnya dua pelaku datang ke toko sekitar jam 5 sore saat pengunjung sedang ramai. Pelaku memanfaatkan kelengahan pelayan toko dengan menanyakan produk yang tak ada di etalase. Lalu pelaku lain langsung mengambil kacamata di etalase. Pas yang sedang melayani itu lengah ya, sedikit lengah, kebetulan kan sedang diajak bicara sama customer yang satunya tuh di dalam. Jadi dia udah tahu nih, kemungkinan dia memang sudah hafal kondisi toko gitu ya. Jadi dia minta stok yang di dalam. Pas pelayannya sedang ngambil barang yang di dalam, dia memanfaatkan situasi, dia langsung ngambil kacamata satu lagi. Berarti ada berapa Mas kalau total kacamata yang dia ambil? Kalau untuk yang di Optik Says ini kita ada 2 kacamata yang diambil. Danu dan pelayan toko sama sekali tak menyadari para pelaku telah mencuri di toko mereka. Belakangan, Danu dan pelayan toko baru mengetahui para pelaku telah menggeser susunan kacamata di rak sampai tertata rapi dan sekilas tak terlihat ada yang kurang. Jadi saat dia ngambil kacamata yang pertama itu, posisi yang diambil itu diisi dengan kacamata yang di wall lain. Jadi seolah-olah yang di bagian situ yang pas dia coba terlihat penuh, tapi wall yang di sebelah sebenarnya kosong. Jadi nggak langsung bisa tahu kan kalau di situ kosong. Kemudian kalau untuk yang kacamata satunya itu memang dia geser-geser. Jadi seolah biar terlihat penuh, padahal itu sebenarnya isinya kurang satu. Jadi memang dia udah terbiasa dengan hal itu sih. Kalau boleh dijelaskan ini nominalnya berapa Mas? Kalau untuk kacamata yang diambil sih ada 2 untuk yang di store sini. Jadi ada satu kacamata Prada senilai 5,8 kurang lebihnya, sama satu kacamata Celine itu harganya di 10,8 kurang lebih. Kasus pencurian kacamata mahal terungkap setelah 3 korban lapor polisi. Belakangan terungkap, tersangka yang merupakan pasangan suami istri telah mencuri di 10 mal di wilayah Jakarta dan Bekasi sejak 2023 lalu. Beragam barang telah mereka curi. Dan baru tahun ini, 2 tersangka beralih mengincar kacamata mewah. Setelah kita melakukan pengembangan dan juga kita mendapatkan keterangan daripada pelaku bahwa mereka mengakui telah melakukan aksinya di 10 titik mal ataupun pusat perbelanjaan yang berbeda. Dan juga di berbagai optik yang ada. Salah satunya optiknya adalah yang kemarin rekaman CCTV-nya sempat beredar di media sosial. Mereka sudah melakukan aksinya dari tahun 2023. Tapi memang kalau untuk terkait fokus kepada kacamata, mereka baru melakukan di tahun ini. Mungkin setelah melakukan pendalaman ada berapa total dari satu optik itu saja? Kalau untuk optik itu saja, sementara yang kita dapatkan ada sekitar 5-6 titik. Tetapi dari laporan polisi yang kami terima, baru ada 3 titik yang membuat laporan polisi. Pada Juni lalu, tersangka FXD dan TDA telah mencuri kacamata mahal di Optik Says 3 lokasi berbeda, yakni mal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, di Jakarta Selatan, dan mal di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dalam setiap aksinya, kedua pelaku mengincar barang-barang mewah agar mudah dijual. Untuk mengelabui petugas keamanan atau pelayan toko, kedua pelaku menggunakan pakaian necis dan berpura-pura sebagai pembeli. Mereka beraksi saat suasana toko sedang ramai pengunjung. Agar lancar, kedua pelaku berbagi peran. Biasanya, salah satu pelaku berperan mengalihkan perhatian pelayan toko, sementara pelaku lain mengambil kacamata. Tak lebih dari 10 menit, para pelaku keluar toko dan meninggalkan mal. Berikutnya, pelaku menjual barang curian pada penadah HS.
Jadi untuk barang-barang yang diincer ataupun yang ditarget daripada mereka merupakan barang-barang mewah yang dimana mereka apabila ingin menjual bisa dengan cepat ataupun dengan mudah dan juga bisa menjual dengan harga yang tinggi. Mereka datang ke tempat tersebut dengan menggunakan pakaian yang layak ataupun yang mungkin orang tidak curiga. Kemudian mereka berpura-pura untuk membeli. Kemudian mereka memanfaatkan momen ataupun saat di mana para pegawai ataupun penjaga toko tersebut lengah sehingga mereka melakukan aksinya dengan sangat mudah. Polisi menyebut motif kedua tersangka melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari serta membeli narkoba jenis sabu. Memang para pelaku mengakui bahwa mereka melakukan kejahatan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Di samping itu, mereka juga mengakui bahwa mereka berdua memang aktif pengguna narkoba. Berdasarkan hasil cek urin yang kami lakukan dan juga hasil pengakuan daripada tersangka, mereka bersama-sama melakukannya. Mereka bersama-sama mengkonsumsi narkoba tersebut. Sementara itu, pasangan suami istri yang tidak memiliki pekerjaan ini mengaku bahwa mereka mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mencuri barang-barang mahal agar dapat dijual secara cepat. Kok kompak banget melakukan pencurian? Ya nggak tahu sih Kak, natural aja itu. Natural aja. Melakukan bisa dikatakan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup atau gaya hidup? Kebutuhan sih Kak. Kebutuhan hidup. Kebutuhan aja sih. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan rumah. Tapi kan kalau kita tahu yang diambil ini kacamata mahal kalau yang di optik. Ya. Emang udah ngincer brand-brand tertentu atau gimana? Enggak sih, yang nyari yang cepet dijual aja. Akibat perbuatannya, tersangka FXD dan TDA dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Sementara HS si penadah dijerat pasal 480 KUHP tentang perbuatan menampung barang hasil kejahatan. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Miris, pasangan suami istri bekerja sama melakukan pencurian. Saudara, faktor apa saja yang membuat pasangan suami istri nekat berbuat demikian? Simak ulasannya bersama para ahli. Saudara, desakan kebutuhan ekonomi keluarga dan gaya hidup mengonsumsi narkoba dapat mendorong dua pelaku yang tidak memiliki pekerjaan kehilangan akal sehat. Mereka pun nekat melakukan pencurian. Kita ini nggak mungkinlah tidak dipelajari oleh pelaku ya. Mungkin beberapa bulan atau beberapa waktu sebelum mereka melakukan pencurian, mereka sudah mengamati bagaimana cara penjaga toko itu melayani, bagaimana ketika dia lengah. Tekanan-tekanan hidup, stresor bahasa kita yang menyebabkan munculnya stres baik personal maupun ketika mereka sebagai pasangan, sebagai couple, sebagai keluarga. Nah, hal-hal tersebut juga berkontribusi dapat menyebabkan munculnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut seperti itu. Kasus pencurian kacamata di sejumlah optik di 3 mal Jakarta dan Bekasi yang dilakukan pasangan suami istri sempat viral di media sosial. Terlihat kedua pelaku cukup tenang melakukan pencurian. Kriminolog menilai, sebelum beraksi, kedua pelaku melakukan observasi mempelajari situasi optik, hingga para pelaku mengetahui celah untuk melancarkan kejahatan. Sehingga ini sudah dipelajari. Kita ini nggak mungkinlah tidak dipelajari oleh pelaku ya. Mungkin beberapa bulan atau beberapa waktu sebelum mereka melakukan pencurian, mereka sudah mengamati bagaimana cara penjaga toko itu melayani, bagaimana ketika dia lengah, kapan dia lengah, ketika ada berapa pembeli yang ada di situ, kelengahnya itu seperti apa, dan kemungkinan seperti apa.
Jadi sebetulnya para penjahat itu sudah mempelajari 4 hal. Yang pertama, targetnya siapa. Yang kedua, tujuannya apa. Terus resikonya seperti apa, keuntungannya seperti apa. Lalu yang Desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga lantaran kedua pelaku tidak bekerja dapat mendorong tersangka pasangan suami istri kehilangan akal sehat. Mencuri kacamata mewah dipilih jadi jalan pintas memenuhi kebutuhan. Arti ada visi misi tertentu yang sudah disepakati oleh mereka. Pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Kita nggak tahu ya apakah tujuannya itu adalah tujuan ekonomi. Walaupun kalau kita telusuri ini adalah sesuatu terkait dengan materialistik. Berarti ini ada kondisi-kondisi yang diharapkan. Kalau yang paling jelas ya faktor ekonomi untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sejalan dengan kriminolog, psikolog menyebut dorongan mempertahankan gaya hidup mengonsumsi narkoba mendorong pelaku makin nekat melakukan pencurian. Kemungkinan adanya indikasi bahwa untuk memenuhi gaya hidup tersebut itu sebagai salah satu reason kenapa mereka sampai melakukan tindak kejahatan misalnya. Itu hal yang juga mungkin dilakukan gitu, Mbak. Jadi cara untuk mempertahankan gaya hidup, status sosial itu dilakukan dengan cara singkat, cara cepat dalam persepsi mereka adalah dengan melakukan tindak kejahatan tersebut, bisa jadi. Sementara itu, perilaku buruk melakukan kejahatan tidak muncul secara tiba-tiba saat keduanya berumah tangga. Diduga, perilaku buruk seperti mencuri atau mengonsumsi narkoba telah ada sebelum keduanya menikah. Melakukan suatu perbuatan atau perilaku itu kan pasti ada penyebab, itu yang pertama. Jadi tidak ada yang namanya perilaku tiba-tiba gitu ya, suddenly itu terjadi gitu ya. Pasti ada penyebabnya. Nah, kedua-duanya sangat memungkinkan. Apakah memang mereka masing-masing gitu ya Mbak memiliki indikasi atau kecenderungan mereka sudah pernah melakukan tindak kejahatan sebelumnya, sebelum mereka bertemu dan menikah. Kemudian setelah mereka menikah, dalam proses interaksi tadi sebagai suami istri, jadi semakin menguatkan rencana untuk melakukan tindak kejahatan berikutnya, itu juga sangat memungkinkan. Jadi banyak kemungkinan terjadi ya Mbak yang menyebabkan kenapa pasangan suami istri tersebut melakukan tindak kejahatan seperti tersebut. Tidak saling mengingatkan untuk menghentikan kebiasaan buruk makin membuat kedua pelaku terpuruk. Keduanya justru saling membangun kesetiaan sebagai suami istri di atas kejahatan. Akibatnya, berbagai tekanan hidup dan relasi toksik membuat tersangka FXD dan TDA menjadi pasangan kriminal. Mulai dari latar belakang mereka gitu ya Mbak, latar belakang mereka masing-masing secara personally, kemudian relasi mereka dalam menjalankan konteks keluarga sebagai suami istri, bagaimana relasi dalam keluarganya seperti itu, dan juga maupun tekanan hidup yang dialami Mbak. Tekanan-tekanan hidup, stresor bahasa kita yang menyebabkan munculnya stres baik personal maupun ketika mereka sebagai pasangan, sebagai couple, sebagai keluarga. Nah, hal-hal tersebut juga berkontribusi dapat menyebabkan munculnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut seperti itu. Kalau dalam konteks pasangan kriminal, itu biasanya mereka satu sama lain tuh memiliki yang namanya ikatan secara emosional ya Mbak. Mereka memiliki ikatan dan juga ikatan secara emosional dan adanya kesetiaan satu sama lain. Suami istri semestinya bekerja sama membangun hubungan baik dalam keluarga. Jika ada masalah ekonomi, bekerja sama mencari jalan keluar positif, bukan mencari jalan pintas melakukan kejahatan. Jika salah satu melakukan hal buruk, saling menasehati, jangan malah diikuti. Jihan Jufri, Yanuar Ruslim, Kompas TV Jakarta.